Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Peristiwa Kuda Kepang, titik balik kembalinya budaya Nusantara, ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Peristiwa pembubaran paksa atraksi budaya Kuda Kepang di Medan belum lama ini sangat memuakan. Seharusnya tidak perlu terjadi, sebab slogan "Ini Medan Bung" telah menjadi salah satu ciri bahwa di kota besar ketiga ini tidak boleh ada yang berlagak macam-macam. Medan adalah kota yang multi etnik. Hampir semua suku Nusantara ada yang bermukim di sana, bahkan kaum pendatang dari Arab, India, Bengali, Tamil, dan sebagainya. Jadi seharusnya tidak ada kelompok yang sok jago membubarkan acara khas daerah semacam Tari Kuda Kepang tersebut. Para pelaku yang lagi-lagi memanfaatkan agama sebagai nama organisasi, FUI, juga tergolong nekat dan bodoh. Apa mereka tidak tahu kejadian di mana ormas penggasong agama terbesar dan terperkasa di negeri ini baru saja terkapar dihajar pemerintah? Atau apakah FUI hendak berlagak ingin menggantikan posisi FPI yang sudah dibubarkan pemerintah? Situasi dan kondisi sudah tidak sama lagi. Kini kita hidup bukan di era pemerintahan bapak baper yang toleran terhadap ormas-ormas pengacau negara. Era reformasi memang memberikan peluang untuk kemajuan bangsa, sebab di sana ada ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Tapi sayang, pemerintah yang tidak melakukan antisipasi malah membiarkan kebebasan itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Walhasil yang terjadi di tataran masyarakat adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Bahkan produk-produk hukum semacam peraturan bersama atau perber menteri soal pendirian tempat-tempat ibadah yang seharusnya mempermudah kaum minoritas mendirikan rumah ibadah malah justru diperalat untuk mempersulit. Bahkan lewat aturan itu pula, ormas-ormas agama menghasut warga setempat untuk melakukan penolakan atas tempat ibadah yang padahal sudah puluhan tahun berada di sana tanpa ada masalah. Bahkan ada yang sudah memiliki izin pula, namun kalau ormas jagoan sudah mengarahkan telunjuknya ke arah tempat ibadah itu, nasibnya sudah di ujung tanduk. Kehadiran Presiden Jokowi diharapkan bisa mengatasi fenomena-fenomena yang berpotensi menghancurkan NKRI tersebut. Di era pertamanya Jokowi memang tampak mengecewakan, sebab sepertinya hanya diam saja jika ada aksi-aksi intoleran terhadap minoritas. Mungkin itu bagian dari strategi untuk memenangkan periode keduanya ini. Bisa jadi, sebab di periode terakhirnya ini beliau mengatakan sudah tidak punya beban. Cukup lama masyarakat dapat menerjemahkan makna tidak punya beban itu. Namun lambat laun, hal itu sudah terbaca dengan ketegasannya memberangus ormas-ormas intoleran. Dan yang terbaru adalah diambil alihnya TMII, salah satu aset negara yang selama 44 tahun dikangkangi keluarga cendana. Kini kita boleh berharap di era Jokowi negara yang berdasarkan pada Undang-Undang 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sedang menata kembali jalannya di jalur yang benar. NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dipelesetkan ke istilah lain. Ormas intoleran dengan riang mengaku sebagai pembela dan pendukung NKRI. Tapi NKRI yang seperti apa yang mereka maksud hanya mereka yang tahu. Bisa saja negara khilafah Republik Indonesia. Era reformasi yang kebablasan itu bukan hanya menyasar agama minoritas, budaya-budaya Nusantara juga banyak yang mengalami tekanan dan intimidasi. Sangat sering terjadi gangguan terhadap acara-acara budaya Nusantara, semacam pertunjukan wayang yang dibubarkan dengan alasan itu bukan budaya Islam, musyrik, haram dan lain sebagainya. Padahal bukankah Wali Songo dulu menyebar agama lewat media wayang? Hal yang sama juga menimpa tarian khas Jawa Barat Jaipongan yang sudah sejak lama tidak pernah terdengar beritanya. Masyarakat pemilik budaya diduga takut mempertunjukkannya karena ditakut-takuti sebagai tidak sesuai dengan agama. Ancaman yang membawa-bawa agama ini sekaligus dijadikan gerombolan itu sebagai legitimasi untuk membubarkan secara paksa acara-acara tersebut. Tragisnya ternyata bukan hanya budaya daerah dan agama minoritas yang menjadi sasaran mereka. Kelompok ini bahkan sudah berani merangsek sampai ke tempat intelektual macam kampus perguruan tinggi. Mereka tercatat pernah membubarkan seminar tentang komunisme, gender, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena di dalam kampus mereka sudah memiliki agen berupa mahasiswa atau dosen.
Menyedihkan sekali ketika insan terpelajar itu sudah tidak mampu lagi menggunakan nalarnya dengan baik. Lucu juga, orang-orang sekelas mahasiswa mau saja diintimidasi pakai ayat-ayat agama oleh anggota ormas yang tingkat pendidikannya mungkin hanya SD atau SMP. Peristiwa kuda kepang di Medan pada Jumat 2 April 2021 lalu semoga menjadi titik balik untuk kembalinya bangsa ini ke jati diri yang sebenarnya. Kita adalah masyarakat yang dianugerahi Tuhan dengan berbagai budaya daerah yang sangat agung dan adiluhung. Tidak seorang pun boleh melarang dengan mengatasnamakan agama. Kiranya kita sadar bahwa tujuan ormas-ormas penjual agama itu hanya ingin melenyapkan bangsa ini lewat cara menjauhkannya dari akar budaya. Soal apakah mereka benar-benar membawa semangat agama dapat dilihat dari tingkah, pola, dan perilaku mereka yang tidak mencerminkan akhlak. Seperti kejadian di Medan itu, oknum FUI meludahi warga. Itu perbuatan yang sangat biadab, tidak berakhlak. Atas kasus pembubaran atraksi kuda kepang di Medan itu semoga menjadi sinyal bahwa budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan norma-norma tidak boleh hilang. Apalagi hendak dihilangkan untuk memberi tempat bagi budaya Timur Tengah, maka langkah awal pemerintah adalah mendorong agar aktivitas-aktivitas budaya lokal yang selama 2 dekade ini tiarap atau mati suri kembali digalakan. Kita rindu membaca berita tentang adanya pergelaran wayang semalam suntuk di daerah-daerah dan sebagainya. Semoga ke depan beritanya makin semarak di media online. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.